Hai, nama saya Irwan dan istri saya Lucy Sentia. Hari ini kami bersyukur boleh dipertemukan Tuhan di tempat ini. Kami boleh bersaksi bahwasanya kami dulu ketika kami belum menikah, kami mencari tempat di mana yang ada gereja yang mau menerima kami. Sebelumnya di tempat saya pribadi ditolak karena latar belakang saya adalah seorang single parent dan juga calon istri saya waktu itu masih non Kristen. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kami waktu dan tempat yang baik waktu itu, yang tepat, yaitu kami dipertemukan di tempat ini, The City Light, yang dimana di tempat ini kami benar-benar sangat dihargai, diberikan kepercayaan untuk kami bisa diberkati di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan begitu baik buat kami. Gereja ini benar-benar menerima kami tanpa aturan-aturan yang mempersulit kami waktu itu. Dan juga puji Tuhan sampai hari ini pada akhirnya kami boleh di tempat ini dan kami boleh bersaksi. Mungkin istri saya boleh tambahkan sedikit. Sampai pada akhirnya karena The City Light menerima kami dengan baik dan dengan aturan-aturan yang tidak mempersulit kami, hati saya tergerak untuk menerima Tuhan Yesus dan dibaptis di City Light ini. Sampai The City Light menerima saya untuk melakukan pelayanan di gereja ini, saya sangat bersyukur, puji Tuhan, The City Light sudah menerima saya. Oke, salam kenal semuanya. Nama saya Marcel Timotius. Hai, dan saya Egy. Ya, ini istri saya. Jadi kami di sini berdua ingin sharing, ingin berbagi pengalaman kami selama bergereja dan sebelum bahkan bergereja di City Light, dan bagaimana kami merasa di City Light itu betul-betul ada untuk mendukung semua orang, baik yang Kristen maupun yang juga bukan Kristen. Jadi waktu kita mau menikah ya di 2014 itu, terus terang kami cukup kesulitan untuk menemukan gereja yang bisa mengakomodir karena kami berdua beda agama. Saya Kristen dan istri saya ini Buddha. Jadi kita hampir pakai broker karena nggak ada pendeta yang mau berkatin. Betul. Jadi singkat cerita waktu itu dari sisi saya dan keluarga itu kita no problem lah ya, mau diberkatin dengan cara Buddha maupun Kristen. Menurut kita sama-sama itu sah, sama-sama itu sama sucinya. Jadi singkat cerita ya karena saya pihak perempuan, ya udahlah it's okay kita ikut yang laki-laki. Tapi tidak ada pendeta satupun yang suami saya kenal waktu itu calon yang mau berkatin kita. Ya, waktu itu ya, mungkin sekarang sih udah banyak, sudah ada ya. Tapi yang kami rasakan betul-betul saat itu adalah support dan dukungan dari keluarga besar City Light ya, dari Ko Jason dan semua teman-teman di City Light yang memungkinkan hal itu terjadi, luar biasa. Padahal kami bukan jemaat di situ dan belum tentu juga jadi jemaat di situ. Iya, betul. Tapi dukungan dan effort yang luar biasa ditunjukkan, padahal waktu itu akhir bulan Desember. Ya, 27 ya. Iya, 27. jadi kebanyakan gereja pasti udah libur. Time itu, iya, jadi kayak beberapa teman-teman yang ikut partisipasi, baik dari yang musik, yang ya Ko Jason sendiri yang berkatin, itu sebenarnya udah pada family time dan di luar Jakarta. Tapi Betul. mereka bela-belain PP dalam hari yang sama. Betul. Bayangin itu kan sebenarnya udah macet ya, dan kalaupun nggak macet kayak capek banget. Itu ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Bandung. PP bener-bener cuman buat ya ibaratnya melayani buat kita tuh yang bisa sah hari itu. Betul. Dan akhirnya semuanya jadi lancar banget. Betul. Dan kita yakin juga sebetulnya yang butuh gereja. Dan itu musim banjir. Betul, musim itu banjir. Gila banget sih. Benar-benar. Itu musim banjir. Dan kita yakin juga sebetulnya yang butuh kayak begitu tuh bukan cuma kita ya, tapi pasti masih banyak orang-orang di sana. Dan kita ngerasa di saat seperti itu bahwa gereja tuh betul-betul ada untuk bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk bisa membantu hidup manusia dengan segala permasalahannya, dan menunjukkan kasih Tuhan gitu ya, dan dengan tidak memandang apa agamanya, apa latar belakangnya. Dan di City Light kami betul-betul merasa dibantu dan merasa seperti keluarga Tulus yang sih ya, kita ngerasain ketulusannya ya, bukan cuman kayak, dan benar-benar tanpa pamrih sih. Betul. Tadi, jadi kita mau ucapin thank you. Apa-apa ya. Betul. Kita mau ucapin thank you buat semua keluarga besar City Light, buat Ko Jason, dan kita doain supaya pelayanannya ke depan makin bisa bermanfaat, masih bisa jadi berkat,
Sekali lagi buat yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Thank you Ko Jason, thank you City Light. Bye. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung di Soteria Talks. Malam ini bersama Pillow Talks. Dalam perbincangan malam ini kita gunakan bantal sebagai alat hantam agar tak menyakiti. Sebab perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, bahkan justru menghidupkan perbincangan. Jadi dari tempat Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu dapat berbincang ditemani bantal. Selain itu, Bapak Ibu dapat memberi respons ataupun bertanya di kolom chat, juga menggunakan fitur raise hand pada sesi tanya jawab nanti. Pillow Talks malam ini dipimpin oleh Bapak Yaaro Hareva. Beliau adalah salah satu dosen di STT Soteria dan tentunya turut melayani di gereja. Mari, saat ini kami ajak Bapak Ibu berdoa menurut keyakinan masing-masing. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pada malam hari ini. Kalau melihat dari pendaftaran, sepertinya dari Sabang sampai Merauke turut bergabung pada Zoom malam hari ini ya. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama dengan kami dalam Pillow Talks. Dan mungkin juga ada teman-teman tadi yang menjalankan ibadah puasa. Selamat berbuka puasa ya. Sekali lagi senang bisa menyapa Bapak Ibu dalam Pillow Talks episode 3 dengan topik Gereja Ada untuk Pelayanan Publik. Tema ini mengajak kita semua untuk memikirkan berbagai hal tentang pelayanan yang kita kerjakan di gereja. Dan salah satunya adalah jika gereja hadir sebagai pemilih yang hanya terbuka bagi orang yang dia anggap benar, orang yang baik, kudus, orang-orang tertentu saja, maka apa gunanya Tuhan datang ke dunia ini membangun gerejanya bagi orang-orang berdosa? Nah, kedua narasumber kita nanti akan mengajak kita memikirkan bersama-sama akan hal ini. Dan topik ini akan dibahas dari dua sudut pandang yang berbeda ya. Yang pertama dari sudut pandang sosial dengan pendekatan dari Bapak Gereja bernama Saint Basil dan beberapa teolog dari Teologi Timur. Dan kemudian yang kedua sudut pandang pastoral dengan pendekatan teologi reform. Nah, Bapak Ibu, seperti nama acara ini ya, Pillow Talks, percakapan bantal. Jadi kita itu bisa berbagi ide, berbagi gagasan, bahkan perang ide ya, perang bantal. Tapi ingat kita menggunakan bantal sebagai penengahnya, benda yang lembut, bukan benda yang keras, apalagi senjata tajam. Jadi jika Bapak Ibu punya gagasan sendiri mengenai topik ini, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan nanti, bisa langsung saja ditulis di kolom chat, atau nanti bisa juga bicara langsung saat sesi tanya jawab. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Nanti kalau sudah mulai panas, mulai seru pembicaraannya, saya akan pisahin dengan bantal ya. Kedua pembicara kita malam ini akan bergantian menyampaikan materi dan setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab.
pertanyaan bisa ditulis di kolom chat dan juga bisa menuliskan langsung kepada siapa pertanyaan ini ditujukan. Oke, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari pembicara kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Hendy. Beliau adalah Puket 1 STT Soteria. Beliau juga adalah dosen perjanjian baru dan patristik teologi atau teologia para Bapak Gereja. Langsung saja kepada Bapak Hendy, disilakan. Terima kasih Pak Moderator dan juga panitia Pilotalks STT Soteria Purwokerto yang memberikan saya kesempatan pada malam hari ini untuk berbagi ya. Presentasi saya akan seputar pelayanan sosial di dalam gereja, tentu dari sudut pandang seperti tadi yang diberitakan oleh Pak Moderator, yaitu dari Bapak Gereja Saint Basil the Great. Beberapa referensi yang saya pakai di dalam artikel atau presentasi saya ada 3 di sini, yaitu yang pertama dari Saint Basil the Great tentang keadilan sosial, social justice. Yang kedua yaitu Alexander Schmemann dalam judul bukunya For the Life of the World, dan yang ketiga Josh Florovsky dalam judul bukunya Christianity and Culture. Nah, 2 teolog ini, Alexander dan Josh Florovsky, ini adalah 2 teolog besar di dalam teologi Timur. Lalu saya padukan dengan Saint Basil tentang keadilan sosial. Nanti Pak Jason mungkin akan memberikan area pelayanan yang lain. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan mulai dari filosofi ya, atau landasan secara teologis, mengapa gereja ada untuk pelayanan publik. Nah, yang pertama adalah saudara tentang hukum kasih, ya, atau kasih kepada Allah dan sesama. Ini menjadi landasan kita berpikir atau landasan kita bergereja. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa dunia ini ya diciptakan oleh Allah yang adalah kasih. Sehingga dunia ini dan alam semestanya termasuk kita yang ada di dalamnya, manusia, ini adalah buah atau produk dari kasih, buah kasih dari Allah. Nah, saudara, kita tahu bahwa akhirnya dunia ini yang harusnya diciptakan untuk menikmati kasih Allah, tetapi jatuh ke dalam dosa atau terikat kepada jerat iblis, sehingga terkungkung di dalam kematian. Sehingga dunia yang jatuh ke dalam dosa ini tidak lepas dari dosa, kematian, dan juga jeratan iblis. Nah, kemudian kita tahu bahwa ada firman Allah, yaitu Yesus Kristus yang datang berinkarnasi, dia menjadi manusia, dia lahir, dia mati, dan dia bangkit. Untuk apa? Untuk merebut kembali, untuk menebus kembali dunia ini dari cengkraman iblis, dosa, dan kematian. Atau bahasa teologisnya sering kita sebut sebagai redemption atau penebusan. Nah, penebusan dunia ini, dunia direbut kembali dari tangan kematian, dari tangan si iblis. Ini pada akhirnya dipersembahkan kembali kepada Allah seperti semula sebelum dunia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu Kristus ya sebelum dia naik ke surga, dia mendirikan gerejanya di atas muka bumi ini. Nah, gereja yang didirikan oleh Kristus ini adalah satu-satunya lembaga yang sah, lembaga ilahi yang Kristus dirikan untuk apa? Untuk mempersembahkan, untuk mempersembahkan dunia ini kembali kepada Allah. Nah, saudara-saudara, gereja ada yaitu untuk bagaimana mempersembahkan dunia ini kembali kepada Allah, sehingga gereja menjadi satu-satunya lembaga yang sah dari Allah. Nah, pertanyaan adalah bagaimana gereja ini mempersembahkan dunia yang sudah ditebus ini. Nah, kalau tadi dunia ini diciptakan oleh Allah yang penuh kasih, maka sebetulnya ketika gereja menjadi satu-satunya lembaga Allah ini adalah gereja yang mengerjakan kasih tersebut. Sebab Allah itu adalah kasih dan dunia yang diciptakan itu adalah buah kasih, maka gereja itu menjadi lembaganya Allah untuk mewujudkan kasih tersebut. Sehingga fondasi pertama kita berpikir di sini adalah hukum kasih. Nah, saudara-saudara, saya akan ambil di dalam saya akan membahas hukum kasih ini dari Matius pasal 19 ayat 21. Ya, di situ kata Yesus kepadanya, "Kalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku."
Nah, saudara-saudara semua, kita tahu bahwa ini adalah jawaban Yesus kepada seorang pemuda yang kaya yang mencari kehidupan kekal atau satu kehidupan yang sempurna. Nah, di dalam hatinya bergelut akan satu kehidupan yang kekal, kehidupan yang sempurna. Walaupun dia katakan dia sudah mengerjakan semua perintah Allah, tetapi ada satu hal yang dia belum kerjakan. Dan Yesus tahu hati orang tersebut, yaitu dia kurang di dalam berbagi harta milik. Dan dia tidak memberikan itu kepada orang-orang miskin. Sehingga di sini Yesus menjawab secara gamblang kepada pemuda itu. Nah, saudara-saudara, di dalam dunia atau di dalam penafsiran para bapak gereja, ya, ada dua tafsiran utama di sini ya. Dari yang pertama adalah dari Saint Clement of Alexandria. Nah, Clement melihat bahwa teks ini bukan hanya bukan hanya secara literal ya, tetapi juga dia melihat bahwa hidup kita ya sebagai pengikut Kristus itu tidak boleh lagi terikat kepada hal-hal dunia. Ini bukan hanya materi atau kekayaan, tetapi juga berbagai macam keinginan daging, hal-hal dosa yang masih mengikat kita. Nah, Clement melihat bahwa teks ini bukan hanya menjual harta milik saja, tetapi lebih luas lagi secara figuratif atau secara spiritual bahwa sebagai orang percaya kita tidak terikat kepada hal-hal duniawi seperti keinginan daging, termasuk harta materi, kekayaan, ya kerakusan dan sebagainya. Nah, saudara, yang kedua adalah dari bapak gereja yang bernama Anthony the Great atau Antonius Agung. Beliau adalah bapak gereja di abad ketiga dan merupakan bapak monasteri yang terkenal. Ya, dia pada satu waktu ketika dia masih muda, dia adalah seorang pemuda yang saleh dan mewarisi harta kekayaan yang besar dari orang tuanya. Ya, pada suatu waktu dia pergi ke gereja, dia mendengarkan sebuah homili dari Matius 19 ayat 21 ini. Kemudian hatinya begitu tergerak ya membatin tentang ayat ini. Lalu dia melakukan secara literal gitu. Dia menjual seluruh harta miliknya yang dia warisi dari orang tuanya dan dia bagikan itu kepada orang-orang miskin. Lalu dia pergi bertapa dari satu tempat ke tempat yang lainnya dan dia mencari Tuhan dalam satu asketisme yang ketat, hidup dalam kemiskinan, dan pada akhirnya Tuhan mengaruniakan dia dengan berbagai macam hikmat, karunia, bahkan dia banyak melakukan mujizat. Dan di situ dia menjadi pusat perhatian begitu banyak orang, lalu banyak orang datang untuk belajar dari Anthony ini. Sehingga dia bisa mendirikan berbagai kumpulan biara-biara di padang gurun di Mesir pada abad ketiga dan keempat dulu. Nah, saudara-saudara, kita lihat bahwa apa yang membuat Anthony ini menjadi the great, ya, menjadi besar, menjadi agung, oleh karena dia melakukan Matius 19 ayat 21 ini secara literal. Nah, saudara-saudara, di abad ini ya, kita hidup di abad ke-21 ini, saya menjumpai ya satu sosok pribadi hamba Tuhan yang begitu humble, sederhana, berdedikasi, yang bernama Bapak Pendeta Filipus Budi Prayitno. Dia adalah pendiri dari Sekolah STT Soteria Purwokerto, di mana saya melayani selama lebih kurang 14 tahun. Saya mengenal beliau lebih kurang 10 tahun, ya. Satu sosok pribadi yang bagi saya itu dia seperti the new Anthony, ya, Anthony the Great yang baru yang pernah hidup di abad ini, saudara-saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya melihat bagaimana dia menerapkan Matius 19:21 itu begitu literalnya. Dia menjual seluruh miliknya dan dia pakai untuk melayani dunia ini, melayani gereja, dan sampai sekarang maka berdiri STT Soteria Purwokerto ini. Nah, saudara-saudara, bagi saya apa yang dikerjakan oleh Bapak Filipus oleh bagi Anthony ini adalah satu hal yang luar biasa, ya. Oleh karena apa? Karena kita percaya Matius 19:21 berbicara kepada dua tokoh ini. Nah, saudara. Nah, kemudian saya lihat ada dua tafsiran ya. Di sini baik itu yang tadi dari Clement secara figuratif ya atau secara spiritual, tapi juga ada dari Anthony secara literal. Sebetulnya dua tafsiran tadi itu baik yang literal maupun yang non literal itu bisa disinergikan ya. Nah, ini dilakukan oleh Saint Basil the Great. Dia melihat bahwa dua tafsiran ini bisa digabungkan, bisa disinergikan, dan sebetulnya ayat Matius 19:21 itu Tuhan itu sedang mengajarkan pemuda itu termasuk kita tentang hukum kasih, yaitu kasih kepada Allah dan sesama.
memiliki harta berlebihan, sementara sisi lain banyak orang hidup di dalam kemiskinan sehari-hari, kata Saint Basil ini yang menyebabkan pelanggaran terhadap hukum kasih, yaitu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, berdasarkan alasan ini, Saint Basil melihat teks ini adalah ekspresi hukum kasih dan bisa diterapkan baik tadi untuk kedua pandangan, yaitu baik yang literal maupun yang non literal. Nah, saudara-saudara, Matius 19:21 ini berbicara tentang hukum kasih, yaitu mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau hukum kasih ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada gerejanya, maka gereja yang tadi di awal saya katakan mempunyai satu tugas besar, yaitu mempersembahkan dunia yang sudah ditebus oleh Kristus ini, dipersembahkan sebagai Allah, sebagai satu ucapan syukur, sebagai satu ekaristi. Lalu dengan apa gereja itu mengerjakan tugas tersebut? Nah, jawabannya adalah melakukan hukum kasih ini. Lalu hukum kasih ini seperti apa kita kerjakan? Bagaimana kita melakukannya? Nah, hukum kasih ini bukan hanya sekedar kita terapkan kita menjadi satu lembaga gereja yang sosial atau lembaga sosial seperti lembaga-lembaga misi lainnya yang ada di dunia ini, tapi sebetulnya hukum kasih ini dikerjakan melalui grace atau melalui anugerah, atau seringkali kita sebut sebagai kasih karunia, rahmat ilahi. Nah, saudara-saudara, grace itu apa? Anugerah itu apa? Yang kita ketahui gitu ya. Nah, saudara, saya akan menjelaskan sedikit tentang grace atau anugerah ini ya. Saya suka menyebut dengan istilah extra grace gitu ya, anugerah yang berlimpah atau yang ekstra. Nah, sebetulnya anugerah yang kita miliki, yang kita yang Tuhan telah berikan itu ya, itu adalah satu anugerah yang terus berlimpah. Nah, mari kita baca dalam Yohanes 7:38 di dalam Injil Yohanes, dikatakan di situ, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nah, saudara-saudara, aliran air hidup, kalau saya analogikan itu seperti aliran air sungai gitu yang terus mengalir tanpa henti, atau aliran laut, air laut itu yang terus mengalir tanpa henti. Nah, di dalam hati kita mengalir aliran-aliran seperti itu yang terus mengalir tanpa henti. Nah, apa yang membuat sebuah aliran itu terus mengalir? Itu berarti dia terus bergerak. Dia adalah sesuatu yang dinamis, sesuatu yang hidup di dalam hati kita, seperti aliran air sungai tadi yang terus mengalir tanpa henti. Nah, di balik itu berarti ada satu dorongan. Kalau laut itu berarti ada gelombang yang terus mengalir, atau ada energi yang menyebabkan aliran air itu terus mengalir. Nah, begitu juga di dalam hati kita. Ada satu energi yang terus mengalir, ada satu energi yang terus mengakibatkan air hidup itu terus mengalir. Oleh sebab itu, saudara-saudara semua, grace, anugerah itu adalah satu energi ilahi yang membuat hati kita itu terus mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, saudara-saudara, grace adalah energi ilahi yang diberikan kepada siapapun yang percaya kepada Kristus, dan itu ada di dalam hati kita. Hati kita berlimpah dengan grace ini, atau yang saya sebut sebagai extra grace ini. Nah, saudara, saya juga ingin menggambarkan satu analogi yang lain ya, bukan hanya tadi aliran air sungai, tapi ini panas besi yang membara. Ya. Nah, besi yang dipanasin di dalam api ini seperti kita orang percaya yang tadi di dalam hati itu mengalir aliran-aliran atau extra grace tadi. Nah, besi ini mewakili natur manusia, yaitu kita. Sedangkan api atau panas api itu adalah natur ilahinya, yaitu grace tadi, energi ilahi tadi. Nah, ketika besi dibakar selama beberapa waktu di dalam api, maka besi itu menjadi merah panas, merah membara, setelah dia memperoleh atau meresapi natur api itu. Tetapi besi tidaklah menjadi api. Secara natur, besi tetap besi, tetapi dia terus mengalami kontak dengan api tersebut, sehingga dia menjadi besi yang berapi. Nah, demikian pula juga oleh orang yang anugerah Allah di dalam hatinya mengalir aliran air hidup tadi, extra grace tadi, maka dia sebetulnya sudah menyatu dengan api tadi, menyatu dengan kehidupan ilahi, menyatu dengan terang natur ilahi tadi. Tetapi kita bukan menjadi Allah, tetapi kita
tetaplah besi, besi tidak menjadi api, api tidak menjadi besi. Cuma kita adalah besi yang berapi yang terus dipanasi oleh anugerah. Kita adalah orang-orang percaya seperti besi tadi. Seperti besi yang sedang dan terus dipanasi oleh anugerah tersebut. Nah, ini Bapak oleh Saint Basil the Great tadi mengatakan grace yang kita miliki, ya extra grace yang kita miliki, atau tadi panas api yang kita miliki di dalam besi tersebut, inilah menjadi sarana untuk memenuhi hukum kasih tersebut. Jadi dunia yang sudah ditebus oleh Kristus yang kita kerjakan melalui hukum kasih ternyata dikerjakan melalui grace yang kita terima terus-menerus dari Tuhan. Lalu grace ini yang kita miliki inilah yang harus kita bagikan, yang harus kita curahkan keluar dari dalam hati kita. Ini yang saya sebut sebagai mandat distribusi. Ya, kita kembali ke cerita pemuda yang kaya tadi dalam Matius 19. Kita tahu di jawaban dia di ayat 22, ya, pemuda itu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, pemuda itu merasa tidak memiliki ekstra harta untuk diberikan kepada orang miskin, padahal hartanya begitu banyak. Nah, di sini kita bisa belajar satu poin penting ya, bagaimana kita membatasi kebutuhan kita sendiri. Tanpa kita membatasi, maka kita akan selalu kekurangan. Dan tanpa membatasi kebutuhan kita, kita tidak akan menyadari bahwa kita punya extra grace tadi. Ya, seperti yang dialami oleh pemuda kaya tadi. Jadi saudara-saudara, extra grace itu bisa terhalang, ya, terpancar keluar, terhalang oleh karena apa? Oleh karena kebutuhan atau keinginan daging kita. Ya, atau seperti tadi ada aliran air misalnya dari sungai atau dari gunung itu seperti tersumbat di tengah-tengahnya sehingga tidak bisa mengalir ke rumah-rumah penduduk atau ke sawah dan sebagainya. Nah, seperti itu juga. Padahal airnya banyak, padahal kita extra grace-nya banyak gitu. Tapi terhalang apa? Terhalang oleh kebutuhan atau keinginan daging kita sendiri. Nah, itulah sebabnya kata Saint Clement tadi dengan tepat, kita tidak boleh terikat kepada hal-hal duniawi, termasuk kebutuhan daging, akan materi, kerakusan, ketamakan, dan keegoisan, dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus batasi. Ya, jadi saudara, apapun yang kita miliki, itu sebetulnya adalah ekstra di atas kebutuhan itu sendiri, untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, inilah yang oleh Saint Basil itu disebut sebagai mandat distribusi, yaitu untuk menjaga keseimbangan di dalam satu komunitas. Grace yang kita distribusikan itu menjadi keseimbangan komunitas atau menjadi satu etika ketahanan seperti yang dikatakan oleh Saint Basil. Artinya adalah yang berkelebihan menopang yang berkekurangan, yang kaya menolong yang miskin, yang terpinggirkan diangkat, yang tidak terlayani itu dilayani, dan sebagainya. Nah, disitulah fungsi pelayanan gereja masuk, yaitu dalam mandat distribusi membagikan grace dalam hukum kasih itu untuk menciptakan satu stability of community atau satu keseimbangan komunitas, menjadi satu etika ketahanan di dalam satu komunitas. Jadi saudara-saudara, ketika kita menjalankan mandat distribusi ini, kita mesti mengerti bahwa ini bukan karena kita mampu atau karena kita kaya, punya banyak materi, tetapi mindset-nya adalah tetapi karena kita punya extra grace itu. Sehingga siapapun di sini bisa menjalankan mandat distribusi. Bukan hanya orang-orang tertentu gitu atau kelompok tertentu, tapi setiap orang yang punya extra grace yang bisa membatasi kebutuhan daging dia. Ya. Grace yang kita bagikan itu menjadi satu kehadiran Allah di tengah komunitas. Sehingga mereka, orang-orang di sekitar kita itu bisa melihat perbuatan kita yang baik dan akhirnya memuliakan Bapa yang di surga. Nah, ini adalah satu community yang penting sekali digarap oleh gereja. Bagaimana dunia yang sudah ditebus itu, orang-orang di sekitar kita itu bisa melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa yang di surga. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekali lagi kita perlu membatasi kebutuhan sendiri dengan cara berbagi kasih kepada orang-orang yang berkekurangan. Tanpa membatasi kebutuhan, pasti kita tidak bisa berbagi. Ya, nah Saint Basil juga menjelaskan hal ini dalam satu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ya,
Kita bisa buka atau kita bisa baca nanti dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Nah, ringkasnya cerita ini ada di ayat 18 ya. Di situ dikatakan, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Nah, merombak lumbung-lumbung di sini merupakan satu figurasi ya dari kebutuhan yang diperluas. Lumbung itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan manusia. Nah, merombaknya ini artinya kebutuhan yang terus disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di sekitar kita. Sayangnya, orang kaya tadi itu tidak berbagi ekstra yang dia miliki. Sehingga dia akan terus-menerus merombak lumbungnya. Dia tidak membatasi kebutuhannya, dia akan terus merombak lumbungnya. Dan ini adalah satu pekerjaan yang tanpa henti dan sia-sia. Nah, inilah yang kita sebut sebagai satu kebodohan. Ya, kenapa? Karena kita terus-menerus merombak lumbung kita yang tidak ada habisnya. Ini yang disebut orang kaya yang bodoh tadi. Ya, inilah kebodohan jika kita hidup dalam kerakusan, tidak menjalankan mandat distribusi. Nah, saudara-saudara, Saint Basil menyatakan, ya, menyimpan ekstra itu untuk diri sendiri sama saja seorang pencuri bahkan pembunuh. Dia ambil contoh kasus kelaparan. Jika yang kaya hanya berpangku tangan dan melihat orang-orang itu mati kelaparan, bukankah ini sama seperti seorang pembunuh? Oleh sebab itu, mandat distribusi adalah satu etika ketahanan bagi satu komunitas. Ya, penting menjaga keseimbangan, berbagi lumbung antara kebutuhan sendiri dan orang-orang berkekurangan, itu adalah keadilan. Setiap sen uang yang kita miliki, harta benda yang kita miliki, di situ terdapat nilai keadilan sosial bagi diri kita dan orang lain. Bagi yang miskin, Saint Basil berkata, haruslah bekerja keras supaya tidak terjebak kepada kemalasan, kepada hutang, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kita lanjutkan di poin berikutnya. Ya, kemudian Saint Basil menjelaskan bahwa antipat ya dari pemuda yang kaya atau tadi orang kaya yang bodoh tadi itu adalah disebut sebagai satu antisosial atau bahasa Yunani ada akoinonetoi anthropos, manusia antisosial. Sementara kita ini yang punya extra grace harus mengalami satu konversi menjadi makhluk sosial atau social human beings atau koinonikos anthropos. Ya, jadi kita yang punya extra grace adalah orang-orang yang harus mengalami satu perubahan menjadi social human being. Nah, ini ada perbedaannya, saudara-saudara. Antisosial menggambarkan orang-orang yang hidup dengan aturan persaingan dan kepemilikan pribadi sebagai akoinonetoi yang berarti yang tidak sosial, tidak ramah. Basil mengatakan tentang orang kaya yang bodoh tadi yang merombak lumbungnya itu justru mengundang jiwanya jadi lebih tidak beradab. Demikian pula, ya, Tuhan memanggil setiap orang untuk menjadi anthropos koinonik, artinya menjadi social human being, seorang manusia sosial yang memahami kewajiban sosialnya dan hidup dalam satu hubungan yang layak dengan sesamanya. Bukan sebagai satu kualitas yang wajib, tapi sebagai satu pertobatan masuk ke dalam cara hidup baru di dunia ini. Nah, jadi menarik ya. Jadi kita bukannya sekedar social human being, tapi satu cara hidup yang baru di dunia ini. Ya, Basil melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa dengan berbagi atau mandat distribusi tadi, kita memiliki satu kekuatan untuk membatalkan dosa asal dari Adam dan Hawa, ya, menghapus dosa asal dengan berbagi makanan kita. Nah, sama seperti Adam menularkan dosa dengan makanan yang salah, jadi kita menghapus makanan berbahaya ketika kita berbagi atau memenuhi kebutuhan dan kelaparan saudara-saudara kita. Konversi ke sosial kembali menyajikan satu awal dari dunia baru, rasa awal dari ciptaan baru. Jadi saudara, gereja kita ini adalah satu kumpulan social human beings ya yang sebetulnya memiliki cara untuk memulai satu tatanan dunia yang baru, satu tatanan dunia yang sudah ditebus oleh Kristus yang kemudian kita persembahkan kembali kepada Allah. Dan ini yang kita sebut sebagai sacramental world, ya, atau dunia yang sudah ditebus yang kemudian dipersembahkan kepada Allah sebagai satu ucapan syukur. Jadi saudara-saudara, gereja tidak hanya menjadi lembaga sosial, tapi lembaga sakramen bagi dunia. Ya,
Kenapa? Karena hidup kita itu sudah punya grace tadi, ya. Dan itu menjadi satu ucapan syukur, satu sakramen di mana Allah bekerja memperbarui dunia ini melalui kita di dalam mandat distribusi tadi, ya. Nah, itulah grace yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Hidup kita itu menjadi sakramen karena ada anugerah yang bekerja tadi. Dan ketika kita distribusikan, itu menjadi satu sacramental world, ya. Dunia kita adalah dunia yang sakramen yang dipersembahkan kepada Allah. Oke. Nah, bagaimana ini kita mencapai satu dunia yang sakramen ini? Oke. Saya menjelaskan sedikit. Ketergantungan alami manusia pada dunia ini dimaksudkan untuk dibuat terus-menerus menjadi persekutuan dengan Allah yang di dalamnya ada semua kehidupan. Nah, kita ini orang percaya harus menjadi the priest of Eucharist, menjadi imam Ekaristi, artinya yang mempersembahkan dunia sekitar kita kepada Allah. Nah, dalam persembahan inilah kita tuh menerima karunia kehidupan. Orang-orang di sekitar kita menerima karunia kehidupan. Ya, di dalam Kristus, hidup di dalam segala totalitas, kita kembalikan kepada Allah sebagai satu wujud sakramen atau ucapan syukur Ekaristi. Ya, sakramen menjadi institusi atau tindakan yang esensial dari gereja dan di dalam gereja. Itulah sebabnya kehadiran gereja adalah kehadiran sakramen yang memperbaiki kesalahan Adam yang pertama yang gagal dan jatuh. Jadi saudara-saudara, kita sebagai gereja adalah kumpulan dari imam Ekaristi tadi yang mempersembahkan dunia ini kepada Allah. Kemudian saya tertarik dengan kutipan dari Josh Porowski ini, ya. Dia katakan begini, all Christian sacrament are intrinsically social sacrament. It means that sacrament of incorporation. Christian worship is also a corporate worship, publica et communius oratio. In the phrase of Saint Cyprian, yeah. Build up the Church of Christ means therefore to build up a new society, and by implication to rebuild human society on a new basis. Jadi saudara, gereja itu menjadi satu lembaga atau kumpulan orang-orang yang memiliki satu gaya hidup baru sebagai satu new society untuk membangun satu dunia yang berkeadilan, yang memiliki mandat distributif. Nah, ada satu contoh terakhir yang saya mau bagikan kepada kita, yaitu Basiliad. Ya, Basil, dia bukan hanya berteori ya, tentang keadilan sosial, tapi dia mendirikan yang namanya Basiliad Center. Ini adalah satu pelayanan imamat Basil sebagai satu pusat distribusi akan kelebihan makanan dan barang-barang lainnya, ya, yang dibagikan kepada yang membutuhkan di bawah pengawasan Basil. Oke, selain sebagai satu lembaga filantropi, Basiliad ini juga adalah satu pusat spiritual, tempat ibadah, tempat pendidikan agama, di mana Basil mengumpulkan mereka untuk mendidik mereka di dalam iman. Jadi sebagai lembaga filantropi, tapi sekaligus sebagai pusat spiritual. Nah, bagi saya ada Basil di abad keempat, gitu ya. Nah, di abad sekarang bagi saya melayani di SDT Soteria ini, ada Pak Filipus sebagai the new Anthony tadi, yang mengumpulkan berbagai pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk apa? Untuk dididik secara rohani, yaitu yang di dalam lembaga yang disebut STT Soteria ini menjadi satu pusat spiritual, satu pusat ibadah, pendidikan agama, teologi bagi berbagai macam pemuda ini. Mereka datang berkumpul, walaupun kita tahu bahwa mereka bukan dari latar belakang keluarga yang kaya, tetapi mereka rela memberi diri mereka untuk dididik dan pada akhirnya menjadi satu social human being yang bisa terus berbagi dalam berbagai macam pelayanan. Saya menampilkan beberapa profil foto pelayanan para alumni kami, ya, seperti ada melayani di Kalimantan, kemudian di Papua mendidik orang-orang yang tidak terdidik, ya, berbagai macam pelayanan sosial yang kami kerjakan, dan bahkan kami membuka, ya, diri dengan memberikan menolong dari berbagai macam agama untuk bisa memakai fasilitas tempat ini dan sebagainya. Dan ini yang kami kerjakan, bagaimana Soteria itu menjadi the new Basiliad di abad ini. Nah, saudara, yang terakhir dari saya, apa yang harus kita kerjakan? What to do? Nah, ini tentu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen? Ini kita bisa diskusikan ya dalam pertanyaan atau di dalam sesi berikutnya. Tetapi
bagi saya ya, ini tidak ada jawaban dalam bentuk best practice ya. Itu semuanya tergantung pada ribuan faktor untuk memastikan semua sumber daya, fakulti kita, kebijaksanaan kita, organisasi kita, keuangan kita, perencanaan kita. Nah, itu harus terus digunakan dan disalurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah gunanya gereja ada di muka bumi ini. Gereja ada untuk pelayanan publik ini. Dan terakhir, poin yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa kita bukan hanya makhluk sosial, tetapi adalah gereja yang memenuhi hukum kasih tadi untuk mengembalikan dunia ini menjadi sacramental world. Thank you semuanya. Ini yang bisa saya presentasikan. Semoga ini memberikan satu pemahaman atau bahan untuk kita bisa berdiskusi nanti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Hendy atas sharingnya yang sudah disampaikan. Tadi ada kata-kata yang menarik ya, extra grace yang harus kita distribusikan. Menarik sekali. Dan apa yang tadi di-share oleh Pak Hendy ini jugalah yang dilakukan oleh STT Soteria kepada warga di sekitar kampus ini. Jadi mari kita menyaksikan satu cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sutrisno, warga RT 09 RW 2 Desa Ketanggerang. Saya atas nama pribadi sekaligus mewakili warga RT 09 sangat merasakan manfaat yang besar sekali dengan adanya STT Soteria di lingkungan kami, karena mereka selalu mengikuti kegiatan apapun yang diadakan di lingkungan kami, terutama kegiatan sosial, entah itu kerja bakti, bersih-bersih kuburan, bersih-bersih sungai, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tidak lupa mereka juga selalu berbagi kepada kami di saat Natal tiba. Itulah kesan kami terhadap STT Soteria di lingkungan kami. Ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan atau gagasan yang lain terhadap apa yang dipaparkan oleh Pak Hendy, boleh disampaikan melalui via chat yang tersedia di Zoom kita ini ya. Nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Oke, kita akan lanjutkan pada pembicara yang kedua, yaitu Bapak Yason Budi Prasetya. Beliau adalah Ketua STT Soteria. Beliau juga pendiri TCL, Gereja Bagi Orang Yang Tidak Suka Dengan Gereja. Langsung saja kepada Pastor Jason, disilakan. Thank you Pak Yaru, dan selamat malam Bapak Ibu semua. Saya langsung berbagi screen ya. Oke, jadi tema kita ini Church and Public Services, gereja dan pelayanan publik. Saya mau tanya kepada kita semua ya. Jadi kita yang ada di lingkungan gereja, STT pun bagian dari gereja, organisasi panti asuhan Kristen bagian dari gereja. Nah, pertanyaannya adalah nih, siapa yang direpresentasikan oleh gereja? Yang kita representasikan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus, yang mengasihi manusia yang Dia cipta sesuai citranya, dan berelasi kasih dengan manusia yang merespon kasihnya. Ini yang direpresentasikan oleh gereja. Nah, kita melihat ada dua kalimat di situ, dua kata ya, Allah Maha Kuasa. Jadi saya mau bahas dasar dari kenapa gereja perlu melakukan pelayanan publik. Ini berdasarkan, kalau di teologi reform itu doctrine of the sovereignty of God. Doktrin tentang kemahakuasaan Tuhan. Dan ada juga doktrin yang saya mau kaitkan dengan doktrin tentang pilihan tanpa syarat, unconditional election. Jadi, mari kita lihat ya. Jadi kemahakuasaan Tuhan, pada saat kita
membicarakan, mencoba memikirkan tentang sovereignty of God, itu adanya tidak di dunia kita ini, tapi di dunia kekekalan, di dunia eternity. Dalam bahasa matematika, kekekalan itu dunia infinity. Kalau pakai membahas bahasa Yunani namanya kairos world, ya. Jadi dunia kekal, di mana semua atribut Tuhan di dunia kekal, atributnya itu kalau menurut Wayne Grudem dalam bukunya Systematic Theology, ada 25 sifat karakter Allah yang terus-menerus terjadi tanpa henti, tanpa batas. Jadi saya catat di sini ya. Tuhan Allah yang disaksikan oleh para penulis Alkitab punya atribut, punya sifat, punya karakter 25 ini. Dan ke-25 karakter Allah yang bisa diketahui, ini yang kita baca dalam Alkitab, kemudian oleh para teolog disimpulkan, 25 karakter ini terus-menerus terjadi tanpa henti di kekekalan. Nah, jadi coba saya bayangkan ya. Tuhan adanya di luar dunia kita. Yang biru ini dunia kita. Terbatas. Kronos. Kenapa warnanya biru? Karena planet bumi kalau dilihat dari bulan biru warnanya. Gitu toh. Nah, Tuhan adanya di luar planet bumi, di dunia kekekalan, dunia infinity, dunia kairos. Kemudian Tuhan ini menjadi manusia dalam Yesus Kristus yang memperkenalkan dirinya seperti ini. Akulah Alfa dan Omega. Artinya Alfa dan Omega itu bukan dua titik linear, garis linear, tetapi satu titik dari pusat Alfa Omega terciptalah seluruh dunia, seluruh semesta, dan di titik yang sama berakhirlah seluruh semesta ini. Nah, itu dunia sementara, terbatas, kronos. Kita semua diwakili oleh garis-garis putih yang ada dalam lingkaran kronos ini. Umur kita ini garis-garis putih, ada yang 30 tahun, ada yang 70 tahun meninggal, ada yang 107 tahun meninggal, ada biksu dari Thailand yang barusan meninggal umurnya 108 tahun, ya. Dia lebih kuat daripada opa saya yang pendeta 102 tahun, dia 108 tahun. Ada yang cuma 3 hari meninggal. Nah, ini diwakili dengan garis-garis ini. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana dia adanya? Dia tidak ada dalam kronos ini loh. Tuhan yang bijak, Tuhan yang kudus, Tuhan yang kasih, Tuhan yang adil, Tuhan yang sempurna, Tuhan yang Maha Kuasa, itu ada di dunia kekekalan, dunianya Tuhan, bukan dunia kronos. Nah, kenapa kok dunianya Tuhan saya wakili dengan warna hitam? Kita kan suka berasumsi kalau Tuhan tuh suka warna putih. Katanya siapa? Tuhan suka warna putih. Coba kita cek beberapa kalimat ini ya. Tuhan ya, menurut Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua, Kejadian 1 ayat 3, Tuhan baru menciptakan terang. Tapi sebelum terang Tuhan ciptakan, Bapak Ibu bisa cek dalam Kejadian pasal yang pertama yang kedua. Roh Allah melayang-layang di kegelapan. Bukan di terang, tapi di kegelapan. Kemudian 1 Raja-Raja 8 ayat 12, penulis Alkitab mengatakan seperti ini, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan diam dalam deep darkness, dalam kekelaman, bukan diam dalam terang. Mazmur 18 ayat 11 kemudian melanjutkan, menulis kalimat seperti ini, Tuhan membuat kegelapan di sekelilingnya jadi persembunyiannya, pondoknya. Air hujan yang gelap, awan yang tebal, itu persembunyian Tuhan. Ya, jadi dunia Tuhan itu ternyata kita tidak kenali loh. Karena itu dunia kekekalan, dunia infinity, dunia kairos. Kita ada dalam dunia kronos. Nah, pada saat kita membicarakan tentang kemahakuasaan Tuhan, itu ada di dunia kairos, dunia infinity. Jadi, sekali lagi ya, kemahakuasaan Tuhan itu di dunia roh. Karena Allah adalah roh. Di dunia kekal, di mana semua atribut Tuhan terus-menerus terjadi. Nah, pada saat kemahakuasaan Tuhan itu kemudian masuk ke dunia kita, dunia kronos, bentuk kemahakuasaan Tuhan jadi unconditional election. Jadi dalam bentuk pilihan tanpa syarat. Jadi unconditional election itu terjadinya di dunia materi yang dibatasi ruang dan waktu, dan pilihan itu sifatnya terbatas, sementara.
di mana semua kemahakuasaan Tuhan, kasih Tuhan, pengampunan, kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan munculnya di dunia kita ini, sehingga kita bisa nikmati dengan darah dan daging kita. Kita bisa alami, resapi, sampai air mata kita menetes. Air mata kita bukan roh, air mata kita pun ada materinya. Ya, NaCl, ada garamnya itu. Semua yang ada satuannya berarti itu adalah materi. Jadi semua kemahakuasaan Tuhan muncul di dunia kita dalam bentuk election. Election bagi siapa? Bagi kita semua ini. Manusia yang ada dalam dunia materi yang sifatnya terbatas. Dalam dunia yang finite. Nah, jadi pada saat kita ngomong dipilih, memilih, pilihan, semua kata yang berhubungan dengan election itu hanya bisa dilakukan di dunia materi yang bisa dilihat perbandingannya. Dilihat keterbatasannya di ruang dan waktu spesifik dalam dunia materi, dalam dunia kita, dalam dunia yang finite ini. Kalau di dunia infinity, dunia kekal yang tidak terhingga, apa yang kita mau pilih? Kalau Bapak Ibu pernah melihat orang astronot yang pergi ke bulan, mereka akan masuk ke ruang hampa udara. Di ruang hampa udara, mereka tidak bisa punya pegangan apapun, semua melayang-layang. Ya. Jadi di ruang hampa udara, kalau misalnya nih ada pecahan meteor yang lewat, atau pecahan benda luar angkasa yang kemudian pecah, atau pecahannya itu melayang-layang, mereka jadikan pegangan, mereka pun ternyata tidak bisa memilih benda tersebut untuk jadi pegangan mereka. Kenapa? Hampa udara. Itu infinity. Di dunia infinity yang tidak terhingga, nggak ada yang kita bisa pilih, yang tidak ada yang kita bisa jadikan pegangan. Pegangan, kita memilih untuk memegang sesuatu. Itu hanya terjadi di dunia materi yang bisa dilihat perbandingannya, keterbatasannya, karena ada dalam space and time. Jadi, sovereignty of God itu adalah doktrin yang sifatnya tidak terbatas. Dunia infinity. Sementara unconditional election itu sifatnya finite, terbatas. Nah, jadi saya mau kasih beberapa gambar nih ya. Kita nggak usah ngomong tentang kemahakuasaan Tuhan aja. Ini matahari nih, lingkaran ini matahari. Yang dibandingkan bumi, dia besarnya 5 juta sekian kali dibanding bumi. Jadi ada yang bisa menebak planet kita ada di mana? Planet kita yang ini nih. Tuh, kita di sini tuh. Kecil sekali. Planet yang warnanya biru. Atau gambar lain ini ya. Ini yang besar sekali di atas tuh matahari. Planet bumi yang mana? Planet bumi yang ini nih. Kecilnya bukan main. Kita ini ya, 8 miliar penduduk dunia, itu ada dalam dunia yang kecil itu loh. Nah, jadi bayangkan ya, ini hanya berhadapan dengan matahari yang juga ada materinya. Bayangkan kita berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang infinity, yang tidak terbatas, yang tidak terhingga. Dibandingkan dengan kita di planet bumi ini, ada apanya kita ini? Jadi saya lanjutkan sekarang. Dalam hukum matematika mengatakan seperti ini. Bilangan berapapun di hadapan infinity adalah tidak ada apa-apanya. Ya. Jadi saya balik ke gambar ini ya. Jumlah penduduk bumi saat ini berapa? 8 miliar. Hukum matematika mengatakan 8 miliar di hadapan infinity, di hadapan bilangan tidak terhingga, berapa besarnya? Jawabannya tidak ada apa-apanya. Itu. Jadi 8 miliar loh ya. Di hadapan infinity itu tidak ada apa-apanya. Nah, sekarang kalau misalnya kita kalikan dah. Seluruh manusia yang pernah hidup sejak planet bumi diciptakan, jumlahnya berapa? Mungkin jumlahnya 999 triliun. Tambahin lagi deh, sekian boleh juga. Tetapi berapapun besar jumlahnya itu, 999 triliun yang pernah hidup, manusia yang pernah hidup di bumi, dibandingkan infinity, berapa besarnya? Sama ternyata, nothing, tidak ada apa-apanya. Itu hukum matematika. Jadi,
Bagi Tuhan yang tidak terhingga kemahakuasaan dan kasih-Nya, apa artinya 7 miliar atau 8 miliar atau 999 triliun jumlah manusia yang tidak terhingga? Ternyata nggak ada artinya. Jadi pertanyaan saya hubungkan dengan doctrine of election sekarang. Mungkin nggak 8 miliar penduduk dunia sekarang ini yang hidup dipilih oleh Tuhan semua? Mungkin nggak? Oleh Tuhan yang Maha Kuasa? Mungkin nggak? Sangat mungkin dong. Bahkan 999 triliun manusia yang pernah hidup, termasuk 450 sekian mayat yang bergelimpangan di sebuah kota di Ukraina saat ini. Bucha, yang baru dibunuh oleh tentara Rusia. Mungkin nggak mereka termasuk yang dipilih oleh Tuhan? Mungkin sekali, wong berapapun jumlahnya dibanding infinity is nothing, nggak ada apa-apanya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara tidak menerima argumentasi ini tentang kemahakuasaan Tuhan dibandingkan dengan ini ya, jumlah semua manusia yang ada di dunia ini, dan kemudian ngotot, oh tetap doktrin pilihan mengatakan dari sekian orang yang pernah hidup cuma 144.000 yang diselamatkan. Nah, kalau itu yang Anda percaya, berarti Anda tidak percaya Tuhan yang tidak terhingga kemahakuasaannya. Oke, nah jadi saya sekarang bicarakan soal gereja. Itu Tuhan yang kita hormati, yang kita sembah. Nah, kalau gereja adalah representasi Tuhan yang tidak terhingga kuasanya dan semua atributnya, saya mulai dengan satu pertanyaan. Siapa yang hari ini gereja layani? Jawaban kita pasti ini, orang pilihan Tuhan. Betul nggak? Kalau ditanya, para pemimpin gereja akan berkata, siapa yang gereja layani? Ya orang-orang yang dipilih Tuhan. Saya lanjutkan pertanyaannya. Yang mana yang orang pilihan Tuhan? Jawabannya ini. Orang yang dibatasi ruang dan waktu di planet bumi. Itu yang dipilih Tuhan. Iya dong. Emang kita melayani orang yang atau makhluk lain di planet lain? Enggak kan? Kita yakin bahwa orang pilihan Tuhan yang dilayani oleh gereja, kalau kita pemimpin-pemimpin gereja, adalah orang-orang yang dibatasi dalam ruang dan waktu di planet bumi ini, atau di kota kita, di era waktu tertentu. Nah, saya lanjutkan pertanyaannya. Berapa banyak orang yang dibatasi ruang dan waktu di planet bumi? Jawabannya, saat ini 8 miliar. Jadi 8 miliar penduduk bumi saat ini dibatasi ruang dan waktu di planet bumi. 8 miliar dibanding infinity, berapa banyak? Berapa besar? Sudah tahu jawabannya tadi. Nggak ada apa-apanya. Oke. Nah, sekarang bayangkan ya, kalau jemaat Bapak Ibu itu 8 miliar aja. Jemaat gereja Anda 8 miliar. Ini yang terjadi. Gereja ternyata melayani jumlah yang tidak ada apa-apanya dibanding infinity. Nah, jemaat kita nggak sampai 8 miliar. Mega church saja 70.000, 80.000, ada yang mungkin 125.000 katanya. 125.000 dibanding 8 miliar, belum 10%-nya. Apalagi dibanding infinity. Jadi kalau kita ini gereja melayani jumlah yang tidak ada apa-apanya, kok masih mau milih-milih? Ya. Oke. Jadi, apa yang saya coba share malam hari ini adalah fondasi tentang bagaimana gereja seharusnya ada di dunia, di kota kita masing-masing, dan melayani pelayanan publik, pemberkatan nikah, orang berduka cita, ya, dan segala macam orang minta doa, berkat, dan sebagainya, seharusnya itu adalah pelayanan publik dari gereja. Dan argumen tadi adalah fondasi yang solid bagi pelayanan gereja. Nah, fondasi yang solid itu bukan yang kaku, karena kalau Bapak Ibu fondasi solid itu kaku, maka orang-orang di Jepang, penduduk Jepang berapa puluh tahun lalu sudah mengalami, mereka membangun bangunan gedung-gedung, tetapi kemudian kena gempa. Di Jepang kan sering sekali kena gempa, dan fondasi yang kaku ternyata membuat bangunan mereka ambruk, jembatan ambruk. Kemudian mereka ganti. Fondasi yang solid sekarang ini bukan yang kaku, yang kokoh besar, besinya gede-gede kaku, tapi justru yang fleksibel.
Ini sekarang gedung tertinggi di Jakarta, di Indonesia, namanya Autograph Tower. Tingginya 385 meter. Beberapa bulan lalu ada gempa, nggak ambruk tuh. Kenapa? Karena di bawahnya fondasinya ada pernya. Jadi gedung itu kalau kena gempa ya goyang-goyang atasnya, tapi nggak sampai ambruk. Bahkan gedung tertinggi di dunia masih Burj Khalifa di Dubai, 830 meter. Nah, fondasinya solid nggak? Solid banget. Tapi bukan kaku, bukan besi gede-gede dan kaku, tapi justru fleksibel, bisa goyang-goyang kalau diterpa oleh gempa ataupun apapun. Nah, jadi kalau kita itu hanya fokus ya, orang Kristen merasa kita tuh hanya perlu fokus pada kelahiran Yesus, pada kebangkitan Yesus. Pertanyaan saya, apakah semua yang Yesus ajarkan dan lakukan? Jadi semua yang diajarkan Yesus dan dia lakukan itu antara kelahirannya dan kebangkitannya. Apakah semua yang Yesus ajarkan dan lakukan tidak penting? Kok kita cuma fokus pada Natal dan Paskah? Ya. Jadi kalau Anda pengikut Yesus, saya mau tanya nih, yang kita ikuti apakah hari kelahirannya doang? Atau hanya memperingati hari kematiannya? Kan enggak kan? Kita yang mengaku pengikut Yesus, yang kita ikuti adalah ajaran Tuhan Yesus. Teladan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melayani wanita berdosa. Tuhan Yesus memberkati wanita berdosa yang mengurapi kakinya dengan minyak wangi hasil melacur. Tuhan Yesus jadi teman sahabat orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus suka kumpul-kumpul dengan para pemungut cukai, tukang pajak. Kita kalau didatangi tukang pajak, suka atau lari? Pendeta aja ketakutan didatangi tukang pajak. Kalau ada email dari pajak itu ya, kita langsung tegang. Nah, kenapa kok Yesus itu bisa nyaman di antara para tukang pajak itu? Karena dia bayar pajak. Jadi Tuhan Yesus mengalami bagaimana Romawi itu memeras Israel lewat para tax collector. Orang tuanya itu mengalami diperas 3 kali lipat, 4 kali lipat dari pajak yang seharusnya. Bahkan Yesus kemudian juga jadi tukang kayu, dia juga mengalami beratnya pajak yang harus dia bayar kepada para pemungut cukai. Tapi ternyata dia bayar, diajak ngobrol, bahkan kemudian jadi sahabat para pemungut cukai tersebut. Matius pemungut cukai bikin pesta. Ini tukang pajak semua nih. Yesus datang di situ, dia diundang di situ. Ya. Jadi ternyata itu teladan Yesus loh. Itu ajaran Yesus dan apa yang dia lakukan. Jadi saya mau mengakhiri dengan sebuah ayat dan beberapa pertanyaan. Yohanes 10 ayat yang ke-16, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Dialah habis ngomong kepada murid-muridnya ya, akulah gembala yang baik dan seterusnya. Tiba-tiba dia ngomong kalimat ini. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Jadi saya bahasakan ulang nih. Kalau kita merasa bahwa hanya kita yang Kristen yang adalah dombanya Tuhan. Ini kalimatnya Tuhan Yesus nih. Hari itu belum ada agama Kristen. Yesus pun Rabi Yahudi. Rabi Yeshua namanya. Dipanggil seperti itu oleh murid-muridnya. Dia tulen Yahudi. Belum ada agama Kristen. Tuhan Yesus pun bukan juga memulai agama Kristen. Dia memulai sebuah kegerakan yang disebut namanya kegerakan the way. Kegerakan jalan itu. Dan pendiri kegerakan ini ngomong seperti ini. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang Kristen ini. Bukan dari kandang Kristen Pantekosta ini. Bukan dari kandang Kristen Protestan ini. Ada loh. Dan domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi, saya mau mengakhiri dengan beberapa pertanyaan. Ya. Bagi pemimpin-pemimpin gereja, terima kasih sekali sudah join. Tapi saya mau kita sekarang berpikir bersama dan bertanya bersama kepada diri sendiri. Kalau ada pengusaha non-Kristen di kota kita, di kota Anda, minta Anda doa memberkati usahanya, pabriknya. Apa yang akan Anda lakukan? Anda berkati nggak usahanya itu? Atau ini deh ya, mungkin ada yang tinggal di kota Kudus. Jarum itu luar biasa itu.
gudang garam, ya, luar biasa itu. Nah, kemudian bosnya minta Anda doa memberkati pabrik rokoknya. Sementara Anda lihat tuh, di jalan banner-banner tulis, merokok bisa mengakibatkan kanker paru-paru dan kematian. Jadi pertanyaan saya, kalau kita diminta memberkati pabrik rokok yang baru dibangun, apa yang akan kita lakukan? Kita doain nggak? Oke. Doain dong. Ya? Iya. Saya lanjutin ya. Jika ada teman non-Kristen, minta Anda doa memberkati ulang tahun anaknya. Apa yang akan Anda lakukan? Apa Anda bilang, harus Kristen dulu kamu? Apa yang akan kita lakukan? Selanjutnya, kalau ada pejabat non-Kristen, minta Anda doa memberkati kantor pemerintahan. Apa yang akan Anda lakukan? Habis didoain, 2 minggu kemudian ditangkap KPK ternyata pejabat tersebut. Oke. Jadi kalau itu terjadi, apa yang akan kita lakukan? Pertanyaan selanjutnya. Kalau ada ex pejabat non-Kristen yang meninggalkan istrinya, nikah lagi, beli tanah 10 hektar di kota Anda, bangun restoran dan minta Anda doa memberkati restorannya, termasuk keluarganya itu. Apa yang akan Anda lakukan? Doain nggak? Oke. Terus, kalau ada pejabat Kristen kesandung kasus korupsi, minta Anda doa memberkati bisnisnya supaya lancar selama dia di penjara. Apa yang akan kita lakukan? Doain nggak? Berkati nggak? Kemudian, kalau ada orang non-Kristen yang Anda nggak kenal, meninggal dunia. Nggak kenal ya? Meninggal. Anda diminta untuk melayani ibadah duka citanya, penguburannya. Anda mau nggak? Atau kita bilang, lo bukan anggota gereja saya kok. Masih hidup nggak ke gereja? Sekarang meninggal minta dilayani. Nah, kalau itu terjadi, kita layani nggak? Non-Kristen lagi. Dan terakhir, kalau ada cowok Kristen akan menikah dengan cewek non-Kristen. Dan ceweknya nggak mau pindah agama Kristen. Tetapi minta Anda sebagai pendeta memberkati di gereja. Minta doa berkat nih di gereja. Apa yang akan Anda lakukan? Jadi saya tutup dengan ini ya. Jadi Allah yang Maha Kuasa di dunia kekal datang ke dunia untuk melayani dan memberkati manusia pilihannya yang ternyata dibatasi jumlah, ruang, dan waktu sesuai dengan ruang yang cukup menampung para manusia ini. Tapi berapapun banyaknya manusia dalam ruang dan waktu, ternyata dibanding infinity, tidak ada apa-apanya. Nah, gereja kemudian diizinkan Tuhan ada di dunia ruang dan waktu ini. Jadi gereja adalah representasi Allah yang Maha Kuasa yang kekal, yang ada di bagian manapun di dunia, ada yang di Yogyakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Cilacap, ada yang di Semarang, ada yang di mana-mana dah. Untuk ngapain? Untuk melayani publik dengan memberkati publik pilihan Tuhan yang ternyata ini. Semua publik pilihan Tuhan ternyata dibatasi jumlah agama dan keyakinannya. Kalau di Indonesia, publik pilihan Tuhan dibatasi dalam jumlah 5 agama plus 1 dan beberapa keyakinan lain. Gitu. Semuanya digabung jadi satu di hadapan Tuhan ternyata nggak ada apa-apanya sebetulnya. Jadi sangat mungkin Tuhan memilih semua orang dari berbagai macam agama dan keyakinan tersebut. Dan ternyata gereja ada sebagai representasi Tuhan yang perlu melakukan pelayanan publik kepada semua orang citranya Tuhan tersebut yang adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jadi itu share dari saya. Jadi saya serahkan kepada Pak. Ya, silakan. Thank you. Oke, terima kasih Pak Jason atas sharingnya. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di bagian terakhir tadi cukup mengajak kita untuk berpikir bersama-sama ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin akan memberikan respon dan mau bertanya, silakan menulis di kolom chat. Namun terlebih dahulu sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, dari panitia meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi form feedback pada tautan link yang dibagikan oleh panitia.
Jadi 2 menit ke depan, Bapak Ibu boleh mengisi form yang melalui tautan yang sudah dibagikan. Feedback ini akan sangat menolong kami untuk kelanjutan dari Pilot Talks ke depannya. Jadi silakan diisi terlebih dahulu sambil mempersiapkan pertanyaannya juga boleh ya. Jadi link yang dibagikan bisa diklik kemudian bisa diisi ya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengisi feedback melalui tautan yang sudah dibagikan. Kita akan lanjutkan pada sesi tanya jawab. Ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tetapi sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaannya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan gagasannya secara langsung. Saya persilakan, boleh raise hand supaya panitia bisa mempersilakan. Oke, ada dari Pak Robert Pasanda. Ya, dipersilakan Pak. Di-unmute dulu, Om. Terima kasih untuk 2 narasumber. Materi yang disampaikan luar biasa. Dan yang pertama saya mau bertanya kepada Pak Hendy dulu ya. Pak Hendy, jadi apa yang Tuhan Yesus kan sampaikan kepada pemuda yang kaya ini, itu pasti pelayanan publik lah. Ketika disuruh menjual hartanya Pak ya, bagi-bagikan kepada orang miskin. Iya Pak. Nah, kalau ini dimengerti secara harfiah, kayaknya perintah ini berat sekali Pak ya, menjual seluruh hartanya, bukan sebagian lagi. Juallah seluruh hartamu dan bagi-bagikan, ini pelayanan publik, bagi-bagikan kepada orang miskin. Kalau ini dipahami secara harfiah, maka mungkinkah orang-orang kaya akan mengikuti Yesus? Atau jangan-jangan seperti anak muda yang kaya nih, dia meninggalkan malah Yesus. Itu Pak ya. Kemudian Pak Jason, menarik sekali apa yang disampaikan tadi. Dunia kita ini dunia yang sangat terbatas, kecil banget kita rupanya ya, dibandingkan dalam dunia kekekalan. Dunia kekekalan. Dan tidak bisa dipungkiri Pak, apa yang Bapak sampaikan tadi luar biasa. Minta maaf ya kita semua yang hadir ini, para hamba Tuhan, kalau ada pendeta-pendeta yang hadir, kita suka lebih memilih pasti memberkati yang sifatnya bisnis itu di dalamnya. Kita tidak melihat lagi siapa dia, bagaimana dia, bisnisnya apa. Kita mungkin akan, apalagi tadi dikatakan pemilik jarum super orang terkaya di Indonesia, tidak pernah digeser itu posisinya. Minta Bapak Ibu doakan usaha barunya, pasti kita mau. Pasti kita mau. Tapi ketika ada pelayanan kedukaan, apalagi ini orang yang tidak punya,
tidak seiman lagi, minta pelayanan publik kepada kita. Nah, kalau Pak Yason sendiri kira-kira melakukan enggak ya? Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Pak Robert ya, terima kasih untuk responnya. Memang ayat Matius 19:21 itu bisa dimengerti secara literal ya, dan memang ada orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Kita tidak pungkiri ya, yang memang mencurahkan seluruh apa yang dia miliki itu bagi Allah. Tetapi secara modernnya ya, kalau Saint Basil melihat ini adalah teks yang berbicara tentang berbagi ya, yaitu hukum kasih tadi. Kenapa? Karena kalau kita melihat ada orang-orang yang miskin di sekitar kita, itu kita sebetulnya violate ya, kita tuh melanggar hukum kasih itu. Kenapa? Karena kita berlebih, kita punya extra grace. Kenapa kok kita tidak melakukan itu? Ya, jadi sebetulnya teks ini berbicara tentang hukum kasih. Jadi kalau pertanyaan, apakah susah nggak orang kaya itu, seperti pertanyaannya, orang kaya itu masuk dalam kerajaan surga? Benar, karena memang sulit ya kita melakukan secara literal 100% ini gitu. Tetapi kita tuh bisa melakukan itu dengan berbagi melalui hukum kasih itu, melalui grace yang kita miliki ya, melalui dengan berbagai macam karunia-karunia yang ada. Jadi saya mengajak kita untuk malam hari ini bagaimana kita bisa mencoba ya, mulai menyadari dengan membatasi akan kebutuhan diri kita sendiri ya, karena tanpa itu kita tidak bisa berbagi. Tentunya ya kayak orang kaya itu tadi ya, ada perubahan orang kaya yang bodoh itu ya, dia juga harus bisa membatasi itu. Kalau tidak ya dia akan menjadi orang kaya yang bodoh tadi. Tapi kalau malam hari kita belajar ya, kita mencoba ya untuk berbagi, kita melihat bahwa sebetulnya Tuhan sudah memberikan lebih, tinggal itu seringkali itu terhalang oleh keegoisan kita. Nah, ini yang kita harus singkirkan. Kita belajar dari perumpamaan orang kaya yang bodoh tadi. Kira-kira gitu, Pak Robert, yang bisa saya jawab. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Ya, thank you, Pak Robert. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada respon dari Pak Yason, silakan. Ya, kalau ditanya, saya mengupacarai nggak orang non-Kristen yang minta diupacarai? Udah beberapa kali, Pak, di Jakarta ini kan banyak sekali loh orang meninggal, nggak ada yang melayani, dan karena gereja yang kami layani, gereja bagi orang tidak suka bergereja. Nah, teman-teman saya kemudian punya teman yang meninggal, nggak ada yang melayani. Ya, teman-teman saya taunya saya ya cari saya, tanya kepada tim, kepada kami, kepada Pak Siswo, bisa nggak? Kita mungkin ada 3-4 kali sudah melayani, dan memang ya respon dari orang-orang yang dilayani pun sangat berbeda dengan kita melayani orang gereja. Kalau kita melayani orang gereja atau orang Kristen kan menyambut kita. Terima kasih kepada kita semua. Terima kasih Pak Pendeta dan seterusnya. Toh. Tapi ini karena orang non-Kristen ya respon mereka sangat berbeda dengan apa yang kita biasa terima. Nah, memang tantangannya di situ ya. Diajak nyanyi nggak nyanyi, diajak doa nggak doa, kita sudah memberikan hati, mereka expressless, mukanya itu tidak punya ekspresi, kayak tembok. Ya. Dan bahkan beberapa kali kita melihat sekali bahwa sebetulnya apa yang kita kerjakan itu tidak dihargai. Jadi saya punya teman yang sering ikut saya, namanya Denny, cuma hari ini dia nggak bisa ikut karena dia ada di Israel ini ya. Nah, dia mengalami itu pahit getirnya melayani orang-orang berduka cita yang bukan anggota gereja, yang juga bukan orang-orang kaya. Jadi ya kita memang malah kasih. Kita sediakan sound system, kita beberapa kali kalau nggak salah belikan makanan untuk keluarga itu. Supaya tamu-tamu yang datang bisa ikut ya. Kalau ditanya apakah kemudian mereka jadi anggota gereja sampai hari ini, enggak. Karena buat kita itu public service. Thank you, Pak. Ya, luar biasa, Pak. Luar biasa. Nggak kapok ya, Pak Yason ya? Melayani kedukaan kayak gini. Ya, mungkin 2-3 kali lagi kapok, Pak.
Oke. Iya, dahsyat, luar biasa, luar biasa. Thank you. Terima kasih buat masukan. Nah, mungkin pertanyaan berikut ini masih ada kaitannya dengan apa yang Pak Yason respon barusan. Jadi pertanyaannya seperti ini, Pak. Pelayanan publik seperti apa yang dilayani oleh gereja? Apakah ada batasannya? Dari mana kita tahu bahwa gereja nggak kebablasan, misalnya sampai melayani pernikahan sesama jenis, atau jangan sampai kehilangan jati diri. Jadi mungkin Pak Yason bisa memberikan tanggapan. Ya, kalau kebablasan secara spesifik kepada pernikahan sesama jenis ya. Nah, kalau itu kan kita sudah ada pegangan intinya kan. Pegangan intinya kan ya dari Tuhan. Tuhan menciptakan manusia di bumi ini laki-laki dan perempuan. Meskipun Tuhan tidak punya gender, tetapi Tuhan yang adalah roh yang tidak punya gender, pada saat menciptakan manusia yang serupa dengan dirinya, di planet bumi, dalam dunia materi, ruang, dan waktu, ternyata masing-masing harus ada bentuknya. Laki-laki, bentuk laki-laki, dan bentuk perempuan. Dan Tuhan kemudian dalam ruang dan waktu, dia juga menyediakan hukum pernikahan. Itu hukum alam loh, dalam dunia kita semua ini. Nah, jadi berdasarkan itu ya, kalau saya sih jelas sekali. Pegangannya jelas kok gitu. Saya juga tidak menikahkan manusia dengan kuda misalnya. Meskipun ada penyelewengan seks seperti itu, tetapi kan kita nggak pernah menikahkan hal tersebut. Iya kan? Jadi ya sebetulnya itu pertanyaan yang bagi kita sudah jelas sekali jawabannya. Gitu. Nah, kalau misalnya ditanya kebablasan tuh hanya dalam hal itu ya sudah jelas jawabannya. Tapi selain itu kemungkinan nggak pernah kebablasan. Jadi kalau pertanyaannya cuma sekedar ya, gereja boleh nggak menikahkan orang yang beda agama? Nah, saya tadi sudah jawab 20 menit lewat dasar tadi itu. Apakah Tuhan dibatasi dengan 5 agama? Kalaupun 5 agama besar, itu punya meaning, punya nilai di hadapan infinity, berapa nilainya? Nggak ada nilainya ternyata. Jadi sesuatu yang tidak ada nilainya, sebetulnya kita nggak pakai. Kita pakainya apa yang Tuhan berikan kepada kita. The value dari kingdom of God. Value dari Tuhan sendiri yang kita pakai. Jadi jawaban saya seperti itu. Thank you ya, untuk pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih Pak. Kita juga ada pertanyaan selanjutnya. Setelah itu nanti ada yang raise hand ya. Tapi kita jawab pertanyaan dulu dari yang sudah disampaikan. Mungkin ini bisa Pak Hendy atau Pak Yason yang memberikan respon atas pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan gereja atau denominasi yang hanya berfokus kepada keanggotaannya dan membatasi diri bagi pelayanan bagi kegagalan moral. Jadi mungkin ini pertanyaan dari rekan-rekan hamba Tuhan yang terjebak dalam aturan-aturan yang ada ya. Jadi mungkin Pak Hendy bisa memberikan respon. Mungkin coba pandangan Pak Yason dulu ya. Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana gereja yang fokusnya pada keanggotanya sendiri ya? Iya. Ya tadi saya sudah jelaskan sih sebetulnya ya. Jadi organisasi gereja, denominasi itu kan membatasi diri sendiri yang sudah terbatas dalam dunia, ruang, dan waktu. Jadi bayangkan ya, planet bumi yang sudah demikian kecil, kemudian kita masih batasi lagi dengan denominasi dan aturan-aturan yang lebih kecil. Nah, berarti pertanyaan saya gini, kalau kita membatasi diri lagi, sudah dalam dunia planet bumi yang sudah sangat kecil, masih mengecilkan diri lagi, di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan, berapa nilainya? Ada yang bisa jawab itu nilainya infinity? Atau ternyata nothing? Jadi ya, itu silakan dijawab dan diperjuangkan oleh anggota denominasinya dengan denominasinya. Jadi memang perlu itu. Status quo itu kan perlu kita pertanyakan. Ya. Kalau dari saya mungkin nambahkan ya. Kalau kita hanya terbatas pada anggota denominasi ya, sebetulnya kan jelas ya bahwa ada nilai-nilai keadilan di mana gereja itu berada di dalam satu komunitas ya. Dan bagaimana Tuhan sebenarnya mengajak kita untuk berbagi extra grace itu sebagai wujud the social human being
tanpa memandang apa namanya ya, suku, agama, bahkan denominasi begitu. Nah, saya kira itu satu nilai-nilai keadilan universal yang yang merupakan sebenarnya bagian dari kasih tadi ya. Jadi, kasih itu kan satu nilai universal sehingga tidak memandang denominasi tertentu seperti itu. Tetapi sekali lagi ada prinsip-prinsip nilai-nilai yang kita pegang ketika kita melayani publik ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Jason. Itu dari saya, Pak Moderator. Oke. Atau mungkin terima yang kasih. bertanya ya, yang bertanya mungkin bisa memberi respon atau gimana ya. Iya. Silakan. Sambil kita tunggu responnya, mungkin ada. Jadi Bapak Ibu tidak harus selalu memberikan pertanyaan ya, boleh juga memberikan ide atau gagasannya mengenai topik kita Ya, ini. benar. Oke, selanjutnya ada Pak Roy Effendi yang sudah raise hand. Saya persilakan Pak, silakan. Di unmute dulu. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Ko Jason untuk materinya malam hari ini, sangat terberkati dan mungkin ini sedikit mengganggu pemahaman ya sebagian dari teman-teman pendeta terkait dengan doktrin pilihan ini. Ini menguatkan lagi pemahaman saya, terima kasih, tentang unconditional election ini dan membukakan sesuatu yang lebih luas lagi dari apa yang saya coba untuk yakini gitu ya. Tapi sehingga saya malam hari ini semakin percaya, semakin kuat dengan pemahaman unconditional election ini. Tetapi masih menyisakan satu pertanyaan kok, yaitu dengan menggunakan kata pilihan, di mana kata pilihan ini kan mengandung arti bahwa ada kondisi yang dipisahkan dari dua bagian, begitu. Menyisakan itu saja. Nah, bagaimana kita menjelaskan istilah pilihan ini dalam konteks artinya. Kemudian yang kedua, saya yakin bahwa penjelasan Ko Jason ini tidak terlepas dari doktrin berikutnya, yaitu limited atonement, penebusan yang terbatas. Tapi saya nggak tahu, saya mau tanya kepada Ko Jason dulu, apakah ini terlepas dari limited atonement. Itu saja saya pikir. Terima kasih Ko Jason. Kalau dilanjutkan ke limited atonement ya tertuju kepada semua orang yang sudah dipilih dalam dunia yang limited ini. Dunianya aja limited. Ya jelas limited atonement gitu. Bukan infinity atonement, limited atonement for the people who lives in limited earth gitu. Jadi memang begitu toh. Nah, kalau ditanya arti kata pilihan, nah buat saya ya problem bagi kemungkinan teolog dan juga pendeta kali ya, pembicara nih, lebih suka mengartikan kata dibanding melihat konteks kata pada saat dipakai oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi saya kasih contoh misalnya ya, pendeta suka memakai kata eklesia, kemudian khotbah dari arti kata eklesia, bahwa dipanggil keluar. Pertanyaan saya adalah ini, waktu Tuhan Yesus memakai kata eklesia, apakah dia ngerti-ngertiin katanya seperti itu? Ternyata enggak kalau kita cek. Dari sejarahnya orang Yahudi dan pemakaian Yesus pada saat itu, eklesia adalah kata populer yang kalau sekarang itu geng namanya. Atau klub, persatuan gitu ya. Avanza Xenia Club gitu loh. Jadi geng itu atau geng Harley Davidson itu satu kelompok manusia yang punya satu tujuan. Nah, itu kalimat yang Yesus pakai. Jadi kata itu dipakai Yesus bukan ngerti-ngertiin katanya. Nah, bagi saya lebih penting
menurut Tuhan Yesus, pada saat memang dia apakah betul-betul dia memilih sekelompok orang, memilih bangsa Israel aja, jadi umat pilihannya. Apa artinya itu? Jadi kalau mau konsisten, bahkan umat Israel dipilih kan bukan untuk diselamatkan sendirian, toh. Malah mereka dipilih to bless nations, untuk memberkati bangsa-bangsa. Untuk membuat seluruh bangsa itu mengenal Tuhan. Itu artinya. Jadi lebih baik bagaimana kata dipakai oleh seorang penulis Alkitab atau bahkan oleh Tuhan Yesus, bagi saya meaning-nya message-nya lebih penting daripada cuma sekedar arti kata itu. Mungkin jawaban saya seperti itu, Pak. Thank you ya, Pak Roy. Ya, terima kasih kok. Bisa menambahkan sedikit, Pak? Melanjutkan Pak Roy. Mungkin maksudnya Pak Roy gini, Pak Yason juga. Pilihan, berarti ada yang tidak dipilih. Begitu maksudnya Pak Roy ya, mau masuk gitu ya. Berarti ada yang tidak dipilih, Pak. Begitu, Pak. Bukan, Pak. Saya cuma memikirkan arti dari kata pilihan. Pilihan itu, kata itu ya. Oh ya, oke. Terganjal. Thank you. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin karena kita dibatasi oleh waktu, jadi kita akan menanggapi 2 pertanyaan terakhir ya. Ada pertanyaan dan nanti ada juga yang akan 1 raise hand. Tapi jangan sedih, kita akan bisa lanjut nanti pukul-pukul bantal lebih puas lagi setelah acara ini ya. Oke, ada 1 pertanyaan yang masuk dan mungkin ini bisa ditanggapi oleh Pak Hendy. Ketika membagikan extra grace, apakah berarti juga kita membagikan extra keadilan? Karena bukankah kasih Allah setara dengan keadilannya? Jadi kira-kira bagaimana Pak Hendy atas pertanyaannya? Oke, thank you ya pada Bu Elizabeth ya. Kalau ditanya apakah berarti kita juga membagikan ekstra keadilan itu, jawabannya iya, memang betul. Bahwa kasih, grace itu, anugerah itu ya sejalan dengan tadi yang Pak Jason katakan, sejalan dengan atribut sifat-sifat ilahi. Ya, jadi dalam grace itu, di dalam, seperti contoh misalnya dalam api itu mewakili natur ilahi, terang, api, panas ya. Itu melakukan natur ilahi yang mewakili semua atribut itu. Termasuk di situ ada kasih, ada keadilan, ada kemahakuasaan dan sebagainya. Nah, tetapi manusia, kita ini sebetulnya nggak bisa menjalankan atau mewakili Allah, membagikan atribut-atribut Allah, karena itu punya Allah gitu. Kita adalah manusia yang tadi ya, yang terbatas di dalam kronos tadi, yang semuanya serba terbatas. Tetapi karena Tuhan itu membagikan grace-nya itu, naturnya itu seperti tadi ilustrasi api dan besi tadi, sehingga kita tuh menjadi satu besi yang berapi. Nah, berapinya itu adalah kita juga membagikan apa yang menjadi atribut dari Allah. Jadi kalau misalnya kita mau mengasihi, kita bisa sebagai manusia. Kalau kita mau bersikap adil, seadil-adilnya sebagai manusia yang penuh dengan grace, itu bisa, gitu, ya. Karena manusia itu sebetulnya sudah dipenuhi dengan grace ini. Nah, itu jawaban singkat saya, kira-kira seperti itu. Kembali lagi kepada analogi besi dan api itu. Nah, kalau kita kaitkan nanti dengan pelayanan publik, apakah gereja bisa melayani tanpa memandang atau pelayanan-pelayanan yang universal atau public service? Ini tentu bisa. Karena kita adalah representasi dari Allah yang sudah diberikan anugerah yang infinity tadi, yang kita bisa bagikan di dalam dunia ini sebagai satu wujud kita menebus ini ya, memberikan persembahan ini kepada Allah sebagai satu ucapan syukur, termasuk tadi yang saya jelaskan sacramental word itu. Thank you. Kira-kira gitu Bu Elizabeth ya. Terima kasih. Sudah terjawab ya. Oke, kita lanjut, ada yang raise hand dan saya persilakan langsung kepada Pak Sardi. Silakan Pak, di-unmute dulu. Belum di-unmute Pak. Oh iya. Iya. Oke. Oke. Terima kasih buat pemaparan Pak Hendy dan Pak Yason. Saya bukan membuat pertanyaan, tapi saya memang merasa diberkati dan diteguhkan ya dengan pernyataan istilah extra grace tadi, ada dengan domba-domba di luar kandang ini.
Ya, dengan pemaparan yang disampaikan Pak Yason tadi itu saya merasa diteguhkan dengan apa yang saya lakukan. Berulang kali, mungkin 10 kali lebih, ada orang ditabrak di jalan karena KTP-nya Kristen, akhirnya polisi nyari saya. Jadi menguburkan orang-orang yang tidak saya kenal. Jadi gereja menjadi untuk publik, itu saya merasa diberkati dengan istilah ini. Dan dengan istilah lain lagi dikatakan ada domba-domba di kandang bukan dari kandang ini. Saya salah satu ketua di wilayah Lolopo kota saya itu adalah daerah basis ya. Saya dipilih jadi ketua RT. Nah, tengah malam saya mengurusi warga yang meninggal, yang sakit. Saya dibangun di tengah malam. Apakah ini yang disebutkan domba-domba lain gitu Jadi saya merasa jadi diteguhkan. Saya jadi ketua RT di dalam mereka yang mayoritas. Tengah malam saya dibangunkan untuk mengurus orang meninggal, mengurus orang sakit, bermasalah. Jadi dengan pemaparan ini saya merasa diteguhkan begitu. Dengan Pak Hendy tadi mengatakan bahwa untuk melakukan seperti pemuda itu memang butuh extra grace. Jadi melakukan itu bisa, tapi memang kita butuh kekuatan Tuhan. Dan thank you, dan saya sangat diberkati dengan pemaparan Pak Yason dan Pak Hendy. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sardin sudah berbagi, dan Tuhan yang terus memimpin dan menolong. Thank you juga Pak Sardin responnya. Satu respon terakhir dari peserta yang sudah raise hand kepada Bapak Obed, silakan di unmute dulu Pak. Oke, thank you sebelumnya. Saya memang di belakang, maksud saya supaya kita kasih peserta yang dulu ya. Tapi saya sempat harus raise hand juga karena ada hal yang memprovokasi saya. Yang pertama, dalam bukunya Bruce Mill ada dikatakan Allah itu mempunyai sifat yang to be. Nah, itu yang saya terus kejar. Saya cari dengan keterbatasan. Saya tidak pernah dapat apa yang dimaksud dengan to be. Ternyata sudah dijawab oleh Pak Jason dengan buku dari Wayne Grudem. Oke. Yang kedua, yang mungkin ada gagasan begini, mungkinkah gereja ini tanpa dinding? Dengan kata lain begini, mungkinkah gereja tidak menganggap perlu untuk membuat kartu tanda anggota jemaat? Karena dengan adanya itu menurut saya, dia membatasi dirinya, akan membatasi dirinya. Salah satu contoh saya dengar katanya begini, dengan adanya kartu anggota jemaat, itu mereka bisa pakai untuk misalnya jadi merchandise. Kalau gereja pelayanan publik, harusnya dia tanpa dinding. Berani nggak gereja seperti itu? Atau dengan kata lain begini loh, pendeta-pendeta yang ada, perlukah untuk membuat kartu tanda anggota bagi jemaatnya? Mungkin ada respon lain dari Pak Jason, itu gagasan yang saya terima sih. Karena kita pelayanan publik. Thank you. Buat pendeta penting. Kalau Bapak tanya, di gereja saya nggak ada kartu anggota. Ini ada beberapa orang di gereja saya yang join kok, ini saya lihat ya. Nggak ada kartu anggota. Karena begitu pendeta membuat keanggotaan gereja, kita ini manusia ya, yang selalu tertarik oleh godaan dosa ya, untuk jadi orang yang punya kuasa dan memproses orang lain, memposesif orang lain. Jadi begitu orang jadi anggota gereja kita, kemudian ya kita kemudian sebagai pemilik mereka ya ini mewajibkan mereka harus ini, harus itu. Kalau nggak bayar perpuluhan selama pandemi didatengin, dikasih surat, misalnya. Kenapa? Kita merasa posesif terhadap mereka. Jadi ini ada satu pertanyaan dari Nail di chatting ini ya, saya jawab sekalian ini ya. Ini berhubungan dengan pertanyaannya Pak Obed soalnya. Jadi menurut Nail, bagaimana menuntun orang-orang pilihan Tuhan daripada sekedar melayani tanpa memilih dan milah-milah. Jadi ada contoh kalau di Kisah Rasul 5, Ananias, Safira, mereka sudah memberikan pelayanan publik, tapi hatinya dikuasai iblis. Nah ini contoh menarik toh. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, pendeta yang melakukan pelayanan publik bisa nggak? Ya bisa sekali, wong Petrus saja nih ya, ditanya sama Yesus toh, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus bilang kalimat yang luar biasa sampai dipuji Yesus.
Petrus bilang, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup, sampai Yesus komentar, kamu bisa jawab seperti itu, bukan dari manusia loh, itu dari penyingkapan Allah kepada kamu. Tapi 10 menit kemudian, Yesus kan ngomong tuh, sekarang aku mau mati di atas salib. Petrus bilang, jangan dong, jangan ke Yerusalem. Respon Yesus apa? Enyahlah engkau iblis, engkau menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Jadi sangat bisa, karena itu masalah hati, masalah motivasi, bagaimana kita ini melihat situasi kehidupan kita ini, kemudian kita sadar, saya ada saatnya bisa dipakai Tuhan, 5 menit kemudian, saya kemudian tergoda oleh godaan iblis. Nah, jadi kalau ditanya ya, keanggotaan gereja sebetulnya itu hal yang menggoda para pemimpin gereja untuk memproses dombanya Tuhan. Ini bukan domba kita loh. Pendeta kan suka ngomong dong, itu dombaku, katanya siapa? Ingat dong kalimatnya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Dia nggak bilang gini loh sama Petrus, itu domba-dombamu, gembalakanlah mereka. Enggak, itu domba-dombaku, kamu gembalain. Jadi miliknya siapa jemaat itu? Miliknya Tuhan. Jadi kalau ditanya Pak Obed ya, apakah di gereja kami enggak? Ini ada Pak Pejantan Tangguh, ini enggak punya kartu anggota dia. Dia seenaknya aja kalau di gereja, di tempat saya layani itu. Sandalan, siomay dimakan 10, seenaknya aja dia. Malah ini, dia yang posesif dia. Itu Pak. Oke, thank you Pak. Jadi himbauan buat semua hamba-hamba Tuhan, mungkin itu satu gagasan yang baru. Kalau gereja memang pelayanan publik, berarti gereja kita harus berani tanpa dinding. Pendopo aja mereka tanpa dinding, karena mereka melayani publik. Thank you. God bless. Dan pelayanan publik Pak ya, namanya pelayanan publik, enggak mila-mila kan? Ini yang dilayani, ini yang dilayani, enggak ada. Ya, itu dia. Masjid bagus Pak Yason. Masjid enggak ada keanggotaan memang juga. Kita bisa sholat di mana aja. Harusnya orang Kristen gitu Pak ya, bisa ke gereja mana aja. Haleluya. Oke, terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang Ada sudah satu pertanyaan memberikan lagi loh ini, respon. Pak Yaro, ada dari Elizabeth Iya. ini. Udah tadi Pak. Oh. Udah dijawab Pak Hendy. Nah. Oh iya, oke. Sorry, thank you. Nah. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan respon dan juga pertanyaan-pertanyaan yang boleh semakin mempertajam akan topik kita pada malam hari ini. Dan makin malam ternyata makin seru pukul-pukul bantalnya ya. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, jadi langsung saja kita akan mengakhiri acara ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan 1-2 kalimat sebagai closing statement dari kedua pembicara kita pada malam hari ini. Yang pertama, Pak Jason mungkin bisa memberikan closing statement. Oke, saya kalau ngomong bisa nggak ada habisnya nih. Saya tanya aja nih ya. Jadi bagi para pendeta atau orang Kristen yang ikut acara ini, Bapak Ibu lebih hafal mana nih? 7 dosa mematikan atau 7 kebajikan surgawi? Nah ini tes nih. Lebih banyak mana nih? Kalau kita itu adalah gereja yang menolak orang, yang suka milih-milih orang, yang suka menyudutkan orang, biasanya kita lebih hafal 7 dosa mematikan. Kita hafal banget ini. Kesombongan, ketamakan, kemarahan, iri hati, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan, itu yang kita khotbahin. Jadi tinggal dicek aja khotbah-khotbah kita 1 tahun terakhir, yang mana ada nggak tentang bahas ini? Berarti kita lebih hafal 7 dosa mematikan. Sementara ada yang 7 kebajikan surgawi, 7 heavenly virtues. Apal nggak? Nggak ada yang tahu kali. Di Google langsung kelihatan kok. Tapi yang dihafal 7 deadly sins, bukan 7 heavenly virtues. Jadi 7 heavenly virtues bunyinya ini, kebijaksanaan, keadilan, kesederhanaan, keberanian, iman, pengharapan, dan kasih. Itu 7 heavenly virtues. Nah, jadi kalau misalnya kita
kemudian serius dengan apa yang Tuhan titipkan kepada kita semua sebagai gerejanya yang merepresentasikan Allah yang Maha Kuasa dan memilih orang untuk dikasihinya. Tapi itu tadi, konsep pilihannya seperti tadi, maka kita mungkin perlu change our mindset. Mindset kita daripada mikirin 7 deadly sins, ngomongin 7 deadly sins, negur orang tentang 7 deadly sins. Coba kita banyakin pembicaraan kita tentang 7 heavenly virtues. Mengingatkan orang tentang 7 heavenly virtues, dan seterusnya. Jadi itu dari saya, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak Jason. Silakan, Pak Hendy, untuk closing statement-nya. Ya, kalau dari saya, bagaimana kita menyadari, ya tadi Pak Jason bilang mengubah mindset kita sebagai gereja, ya gereja bukan hanya sebagai satu lembaga yang kaku gitu ya, tetapi gereja hadir di tengah dunia ini sebagai representasi Allah yang sudah di dalam hati kita ini adalah gereja yang mengalir ekstra grace tadi. Nah, itulah yang harus kita curahkan, yang harus kita bagikan dengan bagaimana kita memiliki satu kemampuan untuk membatasi akan kebutuhan-kebutuhan kita. Karena kalau tanpa membatasi, kita selalu akan merasa berkekurangan dan kita tidak bisa berbagi. Jadi ajakan saya adalah bagaimana kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, ya, bagaimana kita bisa membagikan extra grace itu, menciptakan satu basilit kecil, mungkin di tengah keluarga kita atau komunitas kita di mana kita berada. Dan seperti yang saya kerjakan atau yang kita kerjakan seperti webinar-webinar seperti ini, itu sebetulnya adalah satu kontribusi dari kami untuk para Bapak Ibu semuanya, mengajak bagaimana kita memikirkan area-area di mana kita hidup, kita bisa menggaraminya, membagikannya melalui anugerah yang Tuhan berikan, sehingga mereka boleh merasakan dampak kehadiran kita. Dan seperti Matius 5:16 tadi ya, mereka boleh merasakan kebaikan kita dan memuliakan Tuhan yang ada di surga. Thank you, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Hendy. Nah, Bapak Ibu, biarlah apa yang sudah disampaikan tadi boleh membuat kita terus memikirkan akan panggilan pelayanan, khususnya kehadiran gereja di tengah dunia ini. Bapak Ibu jangan keluar Zoom dulu, kita akan foto bersama. Panitia akan mendokumentasikan pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk boleh membuka kameranya jika tidak ada gangguan sinyal. Ya, biar mukanya kelihatan ya. Oke. Kepada panitia saya silakan untuk mulai send screenshot. Ada 4 slide ya. Oke. Senyumnya ditahan ya. Oke. Sudah. Baik, sudah semuanya diambil. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu telah berpartisipasi dalam Pillow Talks malam ini. Terima kasih telah menggunakan bantal. Kami mengirimkan template di kolom chat dapat Bapak Ibu unduh untuk diisi hal-hal yang Bapak Ibu dapatkan atau hal berkesan selama acara Pillow Talks, bisa dijadikan status WA, story Instagram atau lainnya. Bapak Ibu juga dapat follow akun Instagram Soteria @soteriaseminari atau Facebook STT Soteria untuk informasi seputar Soteria Talks. Apabila Bapak Ibu belum puas dengan ilmu yang Bapak Ibu terima malam ini ataupun semakin ingin tahu, STT Soteria terbuka bagi Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang masih ingin berfellowship setelah acara ini ditutup, silakan, kita punya waktu 15 menit. Baik, sampai di sini acara kita malam. Kepada Allah yang senantiasa menyertai. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Jadi ada Pak Markus nih. Markus Priyono. Apa kabar Pak Markus?
Babe Markus, ini Babe Markus. Pak Santos. Kapan reuni? Woi, Kapan reuni? Tanya kepada ketua alumninya ini hadir. Siap. Apa itu? Kita tuan rumah siap. Reuni dong sekali-sekali. Oh. Oke, siap nih. Ada ketuanya juga di sini, ada ketua bidang akademisnya. Siap, Pak. Disiap. Kalau diadakan nanti diundang, Pak. Siap datang. Pasti. Oh, Pak Soteria ya? Siapa? Angkatan kedua. Angkatan Mas pertama. Adil. Angkatan Pertama apa kedua? kedua saya, angkatan kedua. Nah, iya. Yang membangun-bangun tembok-tembok. Ya, dia masuk STT Soteria itu untuk cari pasangan dulu. selamat malam Pak Daniel Karno. Selamat malam Bapak Ah. Ruben. Terima kasih Bapak Endi, terima kasih Bapak Yason. Luar Pak. biasa. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih, mohon undur diri. Tuhan memberkati, selamat malam semuanya. Malam. Malam. Terima kasih. Malam. Ada siapa lagi? Ini ada Profesor Roy Effendi Butar-Butar. Profesor. Halo Pak Roy. Halo Pak Roy. Halo Pak. Pak Yance nih. Halo Pak Yance. Ini. Oh, ini Pak ya. Pak Nemia Tangkin juga ada tadi Pak ya. Pak Nemia ada juga tadi. Ada Wiwit juga itu, Wiwit. Ya, ada Pak Fianus Tandiongan sudah keluar ya. Ini adiknya Sudah keluar ini. semua. Pak Yance Tandiongan. Ya lumayan Ibu lah. Tiani. Dari GBT banyak juga Pak Yason. Lumayan. Ibu Tiani dari mana ini? Bahkan tadi ada juga TS loh, Pak Yason. Ya, Siapa? ada tadi itu. Ada silat. Seperti Pak Hengki dari Dolos Ministry. Halo Pak. Oh iya. Itu mengganggu tuh. Conditional election tuh. Oh, malam Pak. NN ini siapa ya NN? No name. Itu dia di Atau alam acaranya udah selesai. dia di alam tidak terbatas itu NN itu. Mau dibatasi dia, nggak punya nama. Terima kasih. Ini ada Yosua Rembon. Kartu anggota jemaat nggak perlu Pak. Ini Ibu Sipora ya? Ibu Pendeta perlu Sipora. Pak Ben. Halo bro, iya bro. Keliling-keliling Kartu terus ini anggota Bro jemaat Roy nggak ini. perlu Pak. Tapi Ah, itu nggak perlu pendeta ya? perlu Pak, nanti saya kirim. Oke, oke. Mas Santos gemukan nih kayaknya nih. Oke. Jadi kita panitia kalau gitu ngomong sebentar deh ya. Evaluasi iya, sebentar. betul. Pak Roy join aja kalau mau, Pak. Enggak kok, saya pamit ya. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita.
pakai ruangan ini aja ya. Musiknya Iya dimatiin Pak, aja. sudah nggak ada orang lain Pak. Ya, musiknya dimatiin aja lah. Ya, musiknya matiin aja, Nek. Kamu yang nyalain musiknya siapa? Oke. Ya, udah lebih bening. Oke. Jadi lumayan lah ya, 100 secara jumlah cukup 8. stabil ya. 108 tadi. Iya, 108, Pak.